Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal ceritakan tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan Saitama yang akan direkrut oleh sekelompok orang yang menyuruh dia buat menjadi seorang eksekutif tinggi di dalam organisasi mereka. Nah, lalu kita pun diperlihatkan Blue yang mengejar Amaimas untuk segera ia eksekusi. Tapi ternyata ketika dia sudah bertemu dengan Amaimas, di situ ada seorang botak berjubah yang misterius sedang membawa Amaimas. Yang dia pun malah dihadang oleh Genos di saat akan meraih Amaimas. Nah, di dalam chapter kali ini, wah, sumpah banyak banget yang terjadi sih coy. Akhirnya kita diperlihatkan orang-orang misterius yang mencoba merekrut Saitama untuk menjadi pemimpin mereka. Yang pastinya akan terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan di antara mereka semua. Lalu kita pun akan diperlihatkan tes pahlawan yang akan dilakukan oleh Suiko yang mencoba masuk ke dalam asosiasi pahlawan. Lalu kita pun akhirnya akan diperlihatkan Garo setelah sekian lama. Dan di akhir kita diperlihatkan Saitama yang sangat serius dengan kondisi yang terjadi saat ini, yang pastinya membuat kita semua bertanya-tanya. Jadi asli sih, chapter kali ini tuh banyak banget yang terjadi dan menarik-menarik semua coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Karena kedepannya bakal banyak banget pembahasan lain yang bakal gua bikin. Jadi yaudahlah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter dimulai dengan pertemuan para orang misterius yang sedang mencoba merekrut Saitama. Dan saat ini mereka sedang bertatap muka. Di sini mereka mengatakan, kami adalah perkumpulan korban nama pahlawan. Sebuah organisasi untuk para pahlawan yang diberi nama seperti sebuah ejekan. Untuk bangkit dan menuntut permintaan maaf serta pergantian nama kepada asosiasi pahlawan. Nah, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang hampir bernasib sama seperti Saitama, yaitu memiliki nama pahlawan yang jelek. Oleh karena itu, di sini mereka mau menuntut ke asosiasi pahlawan dan minta Saitama untuk bergabung bersama mereka. Lalu mereka pun mulai memperkenalkan diri. Yang ini kelas C urutan 98, si pemabuk. Dia kelas C urutan 83, Weak Fighter. Ini kelas C urutan 385, hidung merah. Dia kelas C urutan 180, Profesor Mesum diam-diam. Aku kelas B urutan 10, asli mesum. Anjir, sumpah sih, namanya emang aneh-aneh banget coy. Emang parah sih ini yang kasih nama. Terus abis mereka memperkenalkan diri, mereka lanjut mengobrol bersama Saitama. Hero kelas A urutan 34, si botak berjubah. Kami ingin Anda yang memiliki nama paling parah di antara kelas A untuk menjadi eksekutif kami. Mari kita berjuang bersama. Setelah mendengar semua hal tersebut, Saitama terkejut dan mulai mengatakan, jadi kalian yang sedang viral? Tapi tiba-tiba ada yang bilang, enggak woi, bukan mereka. Dan di sini terlihat Black S memperhatikan Saitama sambil mengatakan dalam hati, kemarin itu Saitama membiarkan Amaimas yang berubah jadi monster untuk kabur kan? Sudah kuduga dia memang punya celah untuk bisa dimanfaatkan. Karena dia itu kuat tapi tidak tegas. Monster yang licik seperti itu bisa kabur darinya. Tapi ngomong-ngomong, apa yang tersisa di organisasi ini cuma begini-begini saja. Sepertinya hitungan mundur mencapai kehancuran tidak lama lagi ya. Lagi pula, sepertinya bibit-bibit baru yang menjanjikan juga sudah pada direkrut oleh Neo Heroes. Setelah semua pertemuan Saitama tersebut, kita berpindah ke Suiko yang akan mengikuti tes asosiasi pahlawan. Di sini, di depan gedung markas utama asosiasi pahlawan, Suiko mengatakan, oh, jadi ini ya asosiasi pahlawan itu. Bisa bertarung di tempat yang sebesar dan semegah ini? Hah, aku jadi merasa sangat bersemangat. Lalu orang-orang yang membawa Suiko ke tempat tersebut malah mengatakan, padahal kita sudah diambang kehancuran. Sepertinya dia tidak terlalu peka dengan keadaan ya. Staf yang lain memperingati, ingat, jangan bicara yang tidak-tidak. Mereka bersama Suiko mulai memasuki markas asosiasi dan mulai disambut. Selamat datang Suiko-san. Kita akan melakukan penilaian peringkat awal di area latihan.
kami sudah mencari tahu beberapa hal tentang bela diri Void Fist. Sepertinya kakak laki-laki Anda punya rekor kemenangan di turnamen bela diri ya. Kira-kira kakak Anda itu sedang apa sekarang? Suiko menjawab sambil mengingat kalau terakhir kali Suryu memberikan kabar ke Suiko adalah waktu dia keluar dari rumah sakit. Tapi malah nyuruh Suiko buat membayar semua biayanya. Jadi di sini dia mengatakan, kakakku adalah seseorang yang sangat payah. Mungkin sekarang dia sedang berkeluyuran di suatu tempat, tapi salah satu staf malah mengatakan, "Oh, begitu ya. Andaikan saja kita bisa menghubungi beliau lebih dulu." Tapi Suiko dengan kesal menanggapi, "Tunggu, aku ini lebih kuat dari kakakku loh." Tapi para staf tetap tidak percaya perkataan tersebut, yang pastinya membuat Suiko tambah kesel. Habis percakapan singkat tersebut, kita langsung masuk ke dalam latihannya, yang dimana terlihat kalau tes tersebut adalah Suiko yang melawan sebuah robot, yang ternyata Suiko bisa mengalahkan robot tersebut dengan relatif sangat mudah. Yang pastinya hal tersebut membuat semua orang yang ada di tempat tersebut sampai terkaget-kaget. Lalu sehabis semua tes tersebut, di sini Suiko menerima hasil tes yang diberikan oleh pihak asosiasi. Yang tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh Suiko yang pada awalnya. Karena dia berpikir kalau hasilnya itu bakal masuk ke dalam kelas S. Tapi ternyata hasilnya malah cuma masuk ke dalam kelas A. Habis itu para staf mengatakan, tadi itu memang kuat, tapi masih jauh untuk mencapai kelas S. Yang kelihatannya Suiko cukup kecewa, tapi dalam hati para staf mereka mengatakan, tapi usianya masih 18 tahun. Tergantung dari bagaimana pengalaman dia ke depannya, dia mungkin bisa jadi sangat kuat. Potensi tersembunyinya itu mungkin akan muncul dalam pertarungan sesungguhnya. Tapi ya, Suiko ternyata nggak sekecewa itu juga dan menerima hasilnya sambil mengatakan, "Ya, kalau begitu, mari kita berjuang mulai dari titik ini. Aku akan membuat aksi hebat sebagai seorang pahlawan dan membuat kakakku yang sedang keluyuran entah di mana itu terkejut." Setelah diperlihatkan tes dari Suiko yang mencoba menjadi salah satu pahlawan dari asosiasi, kita berpindah ke Suryu yang akan menjalani misi pertamanya. Target timku adalah orang ini. Dia kan bukan seorang monster. Tapi salah satu orang Neo Heroes malah mengatakan, "Kau mau ganti rugi biaya baju tempurnya kan? Diam dan laksanakan saja misinya." Suryu membalas, "Dia kelihatannya seperti pekerja magang biasa sih. Tapi apa tuduhannya?" Staf Neo Heroes menjelaskan, dia adalah bajingan yang lolos dari hukuman penjara di pengadilan dengan alasan di bawah umur. Padahal dia sudah melukai banyak pahlawan dengan dalih perburuan pahlawan. Membasmi kejahatan yang tidak bisa diadili oleh hukum, itu juga merupakan tugas dari seorang pahlawan. Kalau dia tidak melawan, pancing saja supaya dia bisa tetap melawan. Dan ternyata orang yang menjadi target pertama Suryu adalah Garo yang sudah mulai tobat. Yang dimana seperti yang kita semua tahu juga, kalau Garo itu pernah menjadi villain terkuat yang ada di sepanjang cerita dari One Punch Man ini. Gila, jujur gue excited banget sih bakal kayak gimana pertarungan mereka nantinya. Setelah semua hal tersebut, kita kembali ke Saitama yang sedang melakukan sparring dengan Genos. Dan di sini kelihatannya Genos masih tetap kalah dan tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun terhadap Saitama. Saitama mengatakan, "Apa datanya sudah terambil?" Genos menjawab, "Ya, seharusnya Profesor Kuseno sudah bisa menganalisa dari data pertarungan barusan." Tapi di sini Genos melihat kalau ada yang aneh dari Saitama dan dalam hatinya dia bilang, "Apa yang terjadi pada Amaima setelah itu? Aku tidak bisa bertanya. Lagian hari ini wajah Sensei terlihat lebih murung dari biasanya. Dan lagi pula jika waktunya sudah tiba nanti, Sensei pasti akan menceritakannya sendiri." Yang di sini Saitama akhirnya mengajak Genos untuk makan soba, tapi sambil berekspresi dengan sangat serius. Dalam hatinya dia mengatakan, kemunculan organisasi baru bernama Perkumpulan Korban Nama Pahlawan. Sepertinya peta kekuatan ke depannya akan berubah total. Aku juga akan beritahu Genos soal ini jika waktunya sudah tiba. Dan chapter 221 manga dari One Punch Man telah selesai. Gimana nih menurut kalian nih? Apakah chapter kali ini tuh menarik banget? Ya udah pastilah ya, ini menarik banget ya. Karena kalau misalnya kita lihat-lihat aja, itu banyak banget yang terjadi loh dalam chapter kali ini.
Mulai dari Saitama yang direkrut oleh sebuah organisasi, yang dimana organisasi ini ternyata isinya adalah orang-orang yang punya nama-nama jelek gitu loh. Ya Saitama disuruh mereka untuk menjadi pemimpin lah, bisa dibilang ya eksekutif tinggi, supaya bisa aspirasi atau berjuang bersama lah untuk nuntut asosiasi pahlawan ini gitu loh. Jangan sampai nama mereka itu masih kayak gini kan. Ya mulai dari itu terus ada Suiko juga yang mulai mengikuti tes masuk asosiasi pahlawan. Ini mana kan kalau kalian masih ingat di beberapa chapter sebelumnya, Suiko itu pernah mengatakan kalau ya gimana kalau nggak gua aja yang jadi pahlawan kelas S gitu kan. Karena kan di beberapa chapter sebelumnya itu para staf asosiasi pahlawan itu lagi nyari kakeknya Suiko kan, yang namanya Suicho, untuk masuk ke dalam pahlawan kelas S untuk menggantikan Silver Fang kan. Tapi ya karena kakeknya Suiko itu udah meninggal, akhirnya Suiko bilang, ya kalau gitu gua aja yang jadi pahlawan kelas S kan. Ya tapi ternyata di sini setelah mengikuti beberapa tes, Suiko itu masih masuknya ke dalam pahlawan kelas A, dan beberapa orang yang ngetesnya pun, beberapa staff yang ngetesnya pun bilang kalau untuk masuk ke dalam pahlawan kelas S itu masih cukup jauh gitu. Yang di sini kita bisa simpulkan kalau Suiko itu ya masih cukup jauh lah untuk menjadi pahlawan kelas S. Tapi mereka pun mengatakan gitu kalau Suiko ini masih umurnya 18 tahun, yang dimana berarti pengalamannya masih sangat-sangat panjang. Apalagi kan kita belum pernah ngelihat juga kan Suiko melawan seorang monster gitu. Jadi ya mungkin Suiko akan mengalami penumbuhan kekuatan yang sangat-sangat pesat ke depannya. Mungkin itu akan terjadi gitu. Dan ya nggak akan lama juga lah dia ada di kelas A, dia mungkin akan jadi pahlawan kelas E secepatnya. Mungkin seperti itu kan. Lalu sebenarnya yang menarik juga adalah ini loh, Suryu versus Garo. Ini adalah sebuah pertarungan yang semua orang benar-benar mengatakan atau penasaran gitu kan. Bahkan banyak juga di kolom komentar yang sering ngomong gitu, "Bang, siapa yang menang kalau Suryo ngelawan Garo?" Yang dimana dua-duanya sama-sama manusia kan. Ya kalau Garonya versi monster nggak adil dong. Jadi ya pasti sama-sama versi manusia dan mengandalkan bela dirinya masing-masing kan. Karena kan kalau misalnya kita lihat Garo dan Suryo ini, kalau kita klasifikasikan ke dalam asosiasi pahlawan, gua rasa mereka ini cukup bisa dibilang kalau mereka ini setara sama pahlawan kelas S lah. Jadi banyak orang yang penasaran dengan hal ini. Jadinya ya ini pertarungan yang akan sangat-sangat mengejutkan sih. Dan sangat menarik tentunya ya. Sebenarnya ada banyak banget sih yang pengen gua bahas ya, tapi gua rasa kalau gua ngebahas semuanya di video ini, videonya bakalan jadi 30 atau 40 menit anjir. Jadi mungkin gua bakalan bikin video terpisah sih, karena jujur banyak banget hal yang menarik yang pengen gua bahas gitu. Jadi ya mungkin untuk video kali ini gue cukupin sampai sini dulu aja ya, karena udah kepanjangan juga. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.